Jadi bukannya gue sombong, tapi kayak emang gue terlahir di keluarga yang udah berkecukupan. Kalau misalnya gue nggak mau kerja lagi sampai gue mati juga mungkin orang tua gue bisa aja provide untuk gue gitu. Cuma I think serunya di mana kalau kayak gitu doang. Menurut gue untuk bumi tuh harusnya istirahat dulu sih. Kira-kira kalau buat Antam itu ada prediksi harga gak bro? Prediksi harga ya hanya bandar dan Tuhan yang tahu. Itu udah pasti, udah pasti. Selamat datang Sobat Cupu, welcome back to the Dragon's Nest. Dragon's Nest. Harus kayak gitu ya? Yeah. Dragon's Nest. Oh, iya. Ala Faza. Gacor, tapi how have you been bro? Good. Udah berapa ya? Sebulan, 2 bulan terakhir kita ngomong Ya podcast. sekitar sebulanan lah ya. Porto cuan. Alhamdulillah. Selalu dong harus. Puji Tuhan. Harus. Udah bisa dikasih kado akhir tahun gitu ya? No cuan no party bro. Iya. No cuan no party. No cuan no party. Ya lu berarti total liburan ini gak ada kemana-mana? Belum ada plan sih ya. Cuma ya gue lagi enjoy life aja. Gue trading cuan. Gue bikin konten yang bermanfaat ke orang-orang. Gue kan dapet DM yang lumayan banyak. Terus kayak gue bersyukur banget banyak orang yang take value in my apa yang gue put out di sana gitu loh. Jadi itu juga bikin gue senang kan kalau misalnya ada orang yang bilang thank you bro Emir apa segala macam, gue jadi ini itu kayak ya bikin gue lumayan fulfilled lah. Tapi kalau untuk liburan gitu-gitu, I think liburan gue adalah di rumah bro. Udah paling PW di rumah ya, udah komplit lah. Mau ngapain lagi gitu kan, simulator ada, lu mau karaoke bisa. Bisa mau berenang bisa juga. Ya udahlah. Gua Dragon paling betah di Dragon's Nest. Yoi. Tapi berarti super happy dengan progress kayak personal branding ya. Itu by the way mungkin bisa dijelasin ke audience kayak lu kan udah profitable trader kan ya. Yeah. Sebenarnya lu gak butuh bikin personal branding, lu gak butuh bikin kayak community. Apa sih alasan kayak yang bikin beneran lu kayak kepingin bikin personal brand, kepingin show yourself, kepingin ajarin traders di luar sana? Iya. Sebenarnya ini kan juga maybe it's the number one question yang ada di otak orang-orang ya. Misalnya kalau ada lihat influencer cuannya kayak miliaran, puluhan miliaran, terus tiba-tiba kayak buka kelas, pasti kan pertanyaan nomor satunya itu, lah kalau lu cuan sebanyak itu ngapain lu buka kelas gitu kan. Biasanya ya orang mau cuan ya they keep it to themselves gitu kan. Tapi kalau gua motivasi utamanya sebenarnya simple ya. Gua itu willing untuk share ilmu-ilmu gua karena the first is insentif utama gue bukan uang gitu. Jadi bukannya gue sombong, tapi kayak emang gue terlahir di keluarga yang udah berkecukupan. Kalau misalnya gue nggak mau kerja lagi sampai gue mati juga mungkin orang tua gue bisa aja provide untuk gue gitu kan. Cuma I think serunya di mana kalau kayak gitu doang gitu. So maybe dari sudut pandang gue, karena banyak orang yang nggak seprivileged gue, yang nggak seberuntung gue untuk punya orang tua yang bisa provide apapun itu yang gue mau. I think I owe it to myself untuk give back to the community, untuk orang-orang yang nggak sehoki gue gitu. That's why gue antusias banget untuk sharing ilmu-ilmu gue, untuk open porto, dan gue pengen kan gue kan di dunia trading ini gue punya satu mentor ya. Mentor gue Hengki Adinata gitu kan. Yeah. Dan I think in simple terms goal gue adalah kalau gue punya Hengki, gue pengen jadinya Hengkinya orang lain gitu. Jadi karena menurut gue mentor di dunia trading itu sangat-sangat penting, karena you always have to have someone to look up to agar lu selalu punya motivasi. Oh, gue harus jadi kayak dia. Itu yang membangun drive dan api di dalam lu tuh nggak padam-padam gitu. Lu selalu stay hungry setiap hari ngeliatin Broxum, bid offer segala macem. Itu nggak akan capek kalau lu ada drive tersebut gitu. I see. Ya lebih gacor. Lu itu udah berarti ini tahun kedua ya into industri saham? Gua itu mulai aktif banget di 2022. Jadi ini tahun ketiga. Masuk ke 4 ya berarti 26 ya. Iya. Dan gue baru profitable itu 1 tahun terakhir setelah gue ketemu Hengki Adinata. Nah itu gue pengen masuk ke dalam situ kali ya. Boleh. Kayak lo kan bilang
sama lu very open about it. Hengki itu Iya. mentor lu, bukan salah satu tapi emang satu-satunya mentor. Iya. Saya lu emang beda banget style trading sama kayak contoh yang lebih fundamentalist family. Lu kan sendiri yang Iya, lebih ke well, bokap gue juga bisa dibilang mentor gue lah. Tapi not in terms of style trading gue. Dia itu lebih ke mentor karakter gue itu seperti apa, mindset untuk bisa sukses di pasar saham tuh kayak gimana. Jadi moldnya itu udah dibangun dari bokap gue, lalu di refine oleh Hengki gitu. sih. Lu pertama ketemunya sama Hengki itu kayak kapan sih sebenarnya? Saya very nice ya. Hengki, thank you ya udah cuan bumi. Cak juga udah cuan dewa, thank you ya guys. Mantap. Tapi pertama kali ketemu Hengkinya itu gimana nih? Kayak asal ketemu aja, nggak sengaja atau kayak Waktu itu dia itu baru buka Remora batch pertama di tahun 2022 ya, apa 2023 gitu. Terus emang di waktu itu gue lagi haus-hausnya, gue lagi lapar ilmu banget. Gue bener-bener tiap hari tuh gue kerjanya bacain buku, join kelas, kelas-kelas orang gitu kan. Terus dari semua kelas yang gue join, I think 99% of the classes that I took itu, sorry to say ya, menurut gue isinya bullshit. Kayak kalau gue challenge dengan logika, biasanya mereka susah untuk jawabnya gitu. Nah, pas gue join Remora itu, I think it's something different. Karena dia itu, kalau misalnya dia ngomong sesuatu, abis itu gue challenge, dia itu justru seneng. Dan dia bisa ngebales dengan thought process dan logika yang gampang dimengerti. Dan gue bisa accept gitu. Jadinya setiap kali dia ngomong apa, gue challenge, dia bisa justify pernyataan dia yang pertama itu. And that's why I think gue cocok banget dengan style trading dia. Dan gue juga waktu itu aktif banget lah di Discord-nya kan. Gue kayak, ya gue bacot-bacot aja gitu. Gue kan kayak, oh ini bagus nih, menurut lu gimana gitu kan. Terus ujung-ujungnya, ya gue nggak tahu juga ya kenapa dia tiba-tiba maybe reach out ke gue. Karena waktu itu dia tiba-tiba ngajakin golf. Dan dari situlah mulai yang awalnya cuman mentor, ujung-ujungnya jadi teman beneran gitu. oh. Tapi keren ya berarti 2022 berarti udah kenal sama dia 3 tahun berarti sekarang ini. Masuk ke 4. Iya ya, iya ya. Lama. Iya benar juga, iya benar. Tapi gacor banget ya Remora waktu awal buka udah lama. Tapi Hengki awalnya itu udah besar belum ya? Waktu pertama kali buka. Waktu itu relatif masih kecil, masih belum banyak yang kenal gitu loh. Mungkin di kalangan-kalangan trader ada lah beberapa yang tahu gitu. Cuma masih porsinya masih kecil banget kalau misalnya kayak dibandingin siapa kayak Timothy Ronald, Oh ya, beda kelas. David Noah gitu kan. Ya, besar Mungkin banget sih. iya itu kan masih kayak cacing sama naga gitu. Oh, enggak lah, Hengki mah kan bukan cacing, Remora. In terms of size ya, gitu. Iya, jangan cacing sama naga deh, kita ganti. Itu masih ikan teri sama ikan paus gitu. In terms of influence and size gitu. Terus sekarang udah Bukan size Porto ya. beda. Kalau size Porto gue nggak bisa ngomong. Gitu. All in, guys. Iya. Nah, itu keren sih. Iya, Tapi, iya. menurut lu itu kan Hengki mentor lu nih. Iya. Pelajaran apa yang dari Hengki itu yang kayak paling sampai sekarang lu masih wah ini berharga banget ini sampai hari ini gue masih pakai. Gue susah ngomong spesifiknya, tapi selama gue kenal sama dia, mulai dari kelas sampai kayak our personal meetings, mulai itu lunch kayak atau golf apa segala macam, yang paling banyak gue ambil dari dia itu justru mindset dan psikologinya. Gitu. Dia bukan cuman ngajarin cara analisa. Menurut gua ngajarin cara analisa itu semua orang bisa terapin dengan relatif easy gitu. Nggak itu, it doesn't take a genius to terapin apa yang diajarin sama Hengki gitu. Lu cuman perlu rajin aja. Tapi I think the hard part is ketika lu mau terapin cara analisanya itu, it's inevitable that you will encounter situations that require a certain state of mind yang nggak semua orang bisa capai itu, gitu. Dan
tanpa wisdom yang diberikan oleh Hengki ke gua, menurut gua juga Porto growth gue juga nggak bisa segacor sekarang gitu. Aside from the cara-cara analisa dia ya, yang betul gue masih terapin, tapi gue juga combine apa yang diajarin dengan cara analisa gue sendiri gitu. Misalnya gue lebih condong ke technical price action and volume gitu kan. Price action and volume gue percaya figure yang gue look up to itu adalah Mark Minervini. Waktu itu gue suka banget baca buku dia dan gue terapin strategi volatility contraction pattern gitu kan. Dan sampai sekarang itu gue masih pakai, tapi in tandem with ilmu bid offer yang gue dapet dari Hengki, dan itu hasilnya luar biasa gacor sih. Alhamdulillah banget. Ya. Gue liatin Hengki kadang-kadang seperti ibaratnya kalau Minervini punya akses ke Broxum tuh Hengki. Iya. Jujur dibilang. Jujur. Iya. Lu tahu apa ya? Kok ngeblank gue lupa namanya. Tapi ibaratnya data range yang kayak contoh 50, 150, 200 singkatnya gue kan. Kalau Minervini. Lu kadang-kadang kalau gue sama ibaratnya di rumah itu kayak analisis sendiri. Ibaratnya kayak ini tuh Minervini chart banget nih. Tapi ternyata Hengki itu udah spot sebelum Minervini. Walaupun kayak akhir-akhirnya sama kan, naik juga. Benar-benar. Karena bid offer kalau misalnya kayak Hengki ya, dia mentangin bid offer banget gitu kan. I think kalau misalnya sahamnya itu emang transaksinya organik, dia kalau saham bagus emang naturally dia akan membentuk pola volatility contraction pattern ini. Karena VCP itu dibentuk karena pure supply and demand yang oke. Dengan catatan ini transaksinya organik ya, bukan kayak ada crossing atau chartnya dilukis bandar. Kalau itu beda cerita lah. Kalau misalnya transaksinya organik, I think ya secara natural dia bakal bikin pola VCP itu sih. Gitu. I see. Terus something yang very happy ya traders kalau lihat di chartnya mereka. Kalau paham, kalau paham ya ngeliatnya kayak biasa aja gitu. Tapi lu sekarang deket-deket ini tuh lagi ngapain aja nih? Ini apalagi kayak holiday kan ya, market lagi close. Lu apakah ada kayak liatin saham-saham beberapa nih yang mungkin interesting, yang kayak lu mungkin bakal buy, mungkin bakal pantau doang waktu market open lagi nanti Januari? Gue masih try to keep up to date sama market gitu kan. Walaupun liburan gue masih baca-baca berita. And ya karena gue juga kenal banyak orang-orang market, kalau misalnya di Instagram gitu gue buka ya of course isi story-nya kayak ya tentang market semua gitu kan. Jadi ya emang gue udah mendarah daging kali ya sama market ya, kayak even though gue liburan emang gue tetap enjoy aja, kayak keep track ini tuh market lagi apa sih gitu kan, kayak arah makro tuh lagi kemana. Walaupun gue knowledge-nya bisa dibilang limited gitu, at least gue tahu gitu loh apa yang kejadian minimal for the past week lah gitu. Kayak contohnya kayak sekarang harga-harga komoditis itu lagi rally banget, mulai dari coal, met coal, silver, gold gitu kan. Nah itu biasanya gue suka kalau ngeliat kayak gitu, gue kulik-kulik lagi kenapa sih kok bisa tiba-tiba saham-saham metal-metalan ini bukan sahamnya, harga komoditasnya naiknya luar biasa kenceng gitu kan. Nah dari situ barulah gue kepoin lagi, saham yang ada exposure ke gold paling oke sekarang apa misalnya gitu, atau saham yang bisa kita take advantage kalau misalnya harga nikel naik karena dipangkas produksinya di 2026, apa yang paling oke gitu dari semua saham nikel di IHSG. Nah gue emang enjoy untuk ngulik-ngulik walaupun gue lagi liburan ya. Jadi ketika marketnya udah open, gue udah gak usah mikir-mikir lagi nih mau beli apa, gue tinggal eksekusi aja gitu. Karena all the thinking, all the preparation udah gue buat sebelum marketnya buka gitu. Tadi off cam kita udah sedikit ngomong tentang Antam ya. Iya. Very interesting tuh. Boleh jadi cek kontennya ya. Bisa lihat. Kira-kira kalau buat Antam itu ada prediksi harga gak bro? Tapi serius. Prediksi harga ya hanya Bandar dan Tuhan yang tahu. Itu udah pasti. Hanya Bandar dan Tuhan yang tahu. Tapi ya menurut gue 2026 gold itu bakal tetap rally, and ada kemungkinan Antam menurut gue sih bakal new high lagi ya, new all time high lagi sih. Very interesting. Ya, tapi spesifiknya harga berapa ya gue nggak tahu. Cuma Bandar dan Tuhan itu. Bandarnya Antam siapa tuh ya? Penasaran sih. Gua Bandar enggak lah. You heard it here first. Enggak lah.
Naganya punya banyak emas gitu. Logo mulia. Tapi mungkin kita bisa spill kali ya. Pasti banyak orang penasaran nih, apalagi ini kita udah mau masuk ke dalam tahun baru. Update Porto. Sekarang lagi pegang apa aja nih, Bro? Gue sambil buka kali ya. Boleh. Soalnya kadang-kadang suka lupa juga gitu. Lo pakai satu sekuritas atau multiple? Gue pakai 3. 3. Gue pakai 3. MG, CP sama AZ. Sport money. Tolong disponsor ya. Siapa tahu ada yang berminat, boleh. Oke, update Porto ini tanggal 27 Desember kita syuting. Ya. Porto gue sekarang di di CP sisa dewa, average sedikit under 500, floating 12%-an gitu kan. Emas kemarin baru gue buang-buangin, gue TP-TP-in karena PD-nya udah mulai jualan, dan PD itu kan broker yang terafiliasi sama owner-ownernya ya. Jadi gue out dulu untuk emas, gue juga udah main dari 4.000-an. Terus kalau Porto MG gue, I think sama sih, isinya cuman dewa ya. Tapi secara ease of use, biasanya broker-broker kayak MG gitu lumayan males dibaca nggak sih kalau di mobile? Sekarang app-nya MG itu udah lumayan oke loh. Karena kalau dulu emang bapuk banget, app-nya MG kayak nggak diurus kan. Soalnya emang semua tradernya ya tradingnya pakai PC. Iya. Cuma sekarang I think juga minimum depositnya MG itu udah dikurangin jadi 50 juta ya kalau nggak salah ya. Oh ya. Tadinya itu kayak 100 apa 200 juta gitu. Iya. Ya jadi sekarang untuk MG ya udah lumayan oke sih untuk mobile app-nya. Ya sama di MG gue juga isinya cuman dewa. Tadinya itu gue ada emas juga udah gue bersihin di MG, jadi sama kalau untuk spot ini gue lebih ke saham-saham yang gue beli untuk gue meremin, nggak gue tradingin gitu. Ini sekarang isinya gue ada harta, Cater sama PBSA. Cater ya, banyak drama tuh sahamnya. Iya, drama banget sih. Kenapa ya? Tiba-tiba. Nggak, kenapa ya? I think kemarin itu ada satu pihak yang nge-push di Reddit gitu kan. Dia ngomong bahwa Cater ini bandarnya bla 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 gitulah. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa ini orang kayaknya yakin banget gitu loh bahwa info yang dia kasih itu benar gitu kan. Ya gue juga nggak tahu bener apa enggak. Cuma intinya tiba-tiba banyak banget influencer yang membantah statement tersebut gitu. Dan nggak tahu ya, I think fishy aja gitu. Kayak kalau misalnya emang ada rumor, biasanya nggak digembor-gemborin gini banget gitu loh. Kenapa harus defensif banget gitu kan? Gue juga nggak ngerti, emang ya. Gue juga dengar lah ada rumor mau diakuisisi gitu kan. Cuma ya gue nggak tahu for sure sama siapa diakuisisinya ya. Gue cuman beli dikit, abis itu ya gue merem aja. Soalnya ini kan di AZ juga portofolio gue yang paling kecil kan. Jadi secara sizing relatif kecil. Gue beli cuman karena rumor juga. Dan sejujurnya secara flow dan broksum bid offer sekarang itu posisinya jelek banget, dan sekarang gue lagi floating loss 10 hampir 15% mungkin. Jadi ya ini di luar prinsip trading gue pada umumnya gitu. Ini gue cuman buy, hold, merem, ya siapa tahu bener. Kalau bener alhamdulillah, kalau tiba-tiba dia turun terus sampai udah nggak batas wajar ya gue cut loss gitu. Kalau PBSA juga sama, gue cuma denger info aja, gue masuk dikit ya udah gue beli merem gitu. Harta sih yang gue paling confident ya. Kalau dari kemarin transaksinya masih bagus banget. Bid offernya udah kayak barang kering. Kalau dia sekali narik itu bisa kayak araknya tuh kayaknya gampang banget gitu. Iya. Ya, sama ya tesis sama kan kayak yang tadi 2026 I think gold masih bakal naik terus. Harta harusnya juga masih oke banget sih. Dan gue dengar juga laporan keuangannya bakal luar biasa gitu. Jadi ya itu yang gue hold dan merem untuk sekarang sih. I see, oke. Mungkin kita bisa sedikit masuk ke pertanyaan dari audiens kita kali ya. Oke, ada yang nanya, Mir, gimana cara saya bisa tahu kapan udah waktunya buat TP? Oke. Jadi
TP ini sebenarnya subjek yang paling sulit ya, dan sejujurnya emang gue juga sebagai trader taking profit itu uh, one of if not the biggest weakness that I have. Jadi gue sering misalnya udah floating 20%, 30%, itu bisa gue kegerus kayak sekitar 5%, 10%, baru gue TP gitu. Tapi I think in general kalau misalnya untuk TP sendiri, the best strategy is kita cari tanda-tanda bahwa big player atau bandarnya itu udah mulai exit gitu. Jadi seiring sahamnya naik, biasanya gue keep track broksumnya gitu kan. Dia itu naiknya sambil akumulasi atau naiknya sambil distribusi gitu. Kalau misalnya dia naiknya sama akumulasi, biasanya gue duduk tenang aja walaupun dia turun gitu kan. Kalau turunnya low volume, justru gue look for another entry position. Kalau misalnya dia turunnya tiba-tiba volumenya gede, nah itu biasanya gue langsung buang gitu. Itu menggunakan chart. Cara kedua itu pakai bid offer. Kalau misalnya kita perhatiin bid offer setiap transaksi kan kelihatan tuh ya. Ya. Jadi kalau pakai bid offer ini kita harus jeli banget matanya, kita nggak boleh lepasin 1 detik pun nih ke bid offer yang lagi kita perhatiin, ke saham yang lagi kita perhatiin gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang buang gede dan dari sisi offernya itu udah mayoritas bukan retail dan justru yang ngebid itu retail. Cara taunya gimana? Itu biasa dari lot size-nya. Dari lot size-nya itu kalau retail kan ngacak, biasanya kayak 55 lot, 10 lot, 30 lot, kecil-kecil gitu kan. Dan itu kalau kita lihat secara frekuensinya per tick itu juga pasti gede-gede gitu. Nah, kalau gue udah ngeliat kayak gini, di mana bidnya itu didominasi oleh retail, kanannya atau offernya itu didominasi oleh big playernya atau bandarnya, itu gue udah cari harga yang paling enak untuk gue taking profit gitu. Karena kadang-kadang juga masih ditarik dikit-dikit untuk mancing retailnya itu FOMO gitu kan. Nah, gue cari tarikan yang bikin FOMO-nya itu ketika ditarik barulah gue take profit. Tapi lu sering pakai trailing stop gak? Trailing stop gue pakai. Sering ya? Misalnya gue lihat ada saham A dijaga banget di harga 1.000 gitu. Kalau misalnya dia dijaga banget di harga 1.000, biasanya gue taruh trailing stop di situ. Gue taruh trailing stop, misal kayak 2%, 3%, lalu udah gue biarin aja dia run gitu. Masih. Tapi tipis banget ya 2%, 3%. Ya itu tergantung sahamnya ya. Itu Ya, of course. itu selalu subjektif, sahamnya apa, liquidity-nya seperti apa gitu kan. Itu nggak bisa one size fits all. Itu harus ya sangat-sangat tergantung sahamnya. Yeah. Let's say for example nih ya, contoh sebulan yang lalu AK-nya BK, pokoknya semua foreign, semua institusi akum. Let's say mereka total akum, mungkin kita bisa ambil yang gampang ya, AK akum 50M, contoh ya kan. Itu ini udah waktu-waktunya mau TP nih, sekitaran sebulan setelah, mungkin AK-nya udah mulai jualan, itu lihat, kayak mereka jualan cuman, contoh kayak total walaupun foreign sama institusi jualan, mereka jualannya dikit. Kayak contoh AK-nya 1,3M. Tapi total netnya masih 4,8 kan ya, 4,87 something. Kalau kayak gitu menurut lu itu tanda-tanda perkara buat TP gak ya? Atau lu masih hold aja kalau kayak gitu? Itu biasanya gue masih hold aja sih. Kecuali kalau tiba-tiba mereka keluarnya size-nya gede ya. Tapi ini ada dua sisi lagi nih. Kalau misalnya AK-nya tadi akum 50M kan. Tiba-tiba dia sehari keluar 30M let's say. Dia keluar 30M, gue lihat lagi dia itu buangnya ke siapa? Apakah buangnya ke retail atau buangnya ke broker-broker smart money, misalnya kayak yang tadi gue bahas di konten ya, HP, RF gitu kan, SS. Kalau misalnya mereka buangnya ke smart money, itu biasanya gue masih hold, gue masih oke-oke aja. Kalau dia buangnya full ke retail, gue udah biasanya lihat XC, XL, YP, PD, baris gitu kan. Itu di barang-barangnya AK dibuang ke mereka semua gitu. Wow, itu udah red flag buat gue. Biasanya gue langsung ikutan buang. Langsung cabut ya? Langsung cabut. I see. Tapi lu paling sekarang volumenya itu udah size di mana lu nggak bisa langsung cabut semuanya kan ya? Kalau di saham-saham kayak Antam masih bisa. Yang likuiditasnya Antam, Bumi, Dewa masih bisa gue. Masih bisa 1 tick cabut. Mentok-mentok 2 tick gitu. That's why gue happy banget kemarin. Bumi naiknya luar biasa kenceng, Dewa kayak orang gila gitu.
Soalnya gue masuknya bisa gede. Udah gede margin lagi. Wah, keringetan dikit tapi ya waktu masuknya. Tapi Bakri gila banget ya tahun ini ya. Bakri sih sadis sih. Bakri Bakri gila sadis. banget. Bener-bener hampir nggak ada saham dia yang nggak naik di bulan Desember ini ya. Iya. Kayak NRG, BRMS, Bumi, Dewa, VKTR, apalagi even kayak BNBR itu juga naik. Iya. Tapi proyeksi Bakri ke 2026 gimana nih kira-kira? Of course, sesuatu yang udah kita semua udah sepakat masuk besar Dewa kan ya. Iya, Which is iya. targetnya sekitar kalau mau masuk MSCI 1000, 1200 Ya something like that. sekitar segitu ya. Kalau di 2026 menurut gue Bakri mungkin yang masih bisa main itu BRMS karena gold ya. Untuk Bumi menurut gue juga masih banyak sih sebenarnya upside-nya ya. Dia itu masih ada beberapa tambang yang belum di-announce tahu gue. Jadi untuk Bumi ini ketika tambangnya udah di-announce dan udah operational, I think di situ baru keluar lagi lah market flow-nya balik lagi ke Bumi gitu. Tapi untuk sekarang per tanggal 27 Desember nih kita syuting, menurut gue Bumi itu udah sangat-sangat ramai retail, udah rawan pucuk, dan menurut gue untuk Bumi itu harusnya istirahat dulu sih untuk short termnya ya. Retail watch out nih. Iya. Tapi itu sesuatu yang menarik. Aku nggak tahu tuh kalau ada beberapa tambang-tambang yang masih belum di-announce itu rumor kah atau Rumor ya. belum confirm. Jadi harus hati-hati juga tuh buat yang nonton. Do your own Be research. wise and do your own research. Mungkin kita bisa move on ke next question. Bentar ya. Ini mungkin sedikit perulangan tapi mungkin kita bisa dapat ibaratnya kesimpulannya secara besar. Bentar lagi kan 2026 Mir. Saham apa yang menurut lu bisa bagus buat tahun depan? Saham-saham inceran gua of course itu di sektor komoditas. Itu udah pasti gitu kan. Coal udah mulai bangkit lagi. Jadi kalian bisa cari emiten-emiten coal favorit kalian. Ada juga nikel juga oke. Kayaknya itu juga mau dipangkas kan untuk produksinya. Selain itu secara sektoral mungkin transportasi ya, marine transportation, karena kan kalau misalnya demand dari komoditas ini naik, mereka kan butuh pengirimannya itu mereka butuh transportasi maritim gitu biasanya. Dan untuk itu ada beberapa emiten-emiten yang gua nggak sebut dulu lah ya tikernya ya. Pokoknya mereka di marine transportation menurut gua oke banget dan layak untuk diperhatikan. Kalian bisa research sendiri emitennya apa. Ada beberapa yang promising tuh ya. Ya. Nanti mungkin member-member grup bisa pantau dengan benar cak IHSG buat update lebih lanjut. Harus dong. Harus dong. Harus. Next question. Mungkin ini orangnya lumayan gatel kali ya. Sebagai retail biasa, gimana cara aku bisa dapat info atau kenalan sama bandar-bandar atau smart money? Wah, untuk kenalan sama bandar dan smart money ya. Gua nggak tahu karena gue bukan bandar dan smart money. Kalau Gue retail. Emir retail. Tapi gini, kalau kalian mau kenalan sama kayak bandar smart money gitu ya, I think kalian harus dedicate a lot of time di capital market, cari kerja di sekuritas, di asset management. Itu yang pertama. Yang kedua, jalurnya adalah kalian harus jadi trader hebat. Kalian mungkin equity-nya harus puluhan bahkan sampai ratusan miliar yang bisa kayak transaksi per bulannya itu mencapai triliunan gitu kan. Baru itu kalian di notice sama orang-orang yang bisa dibilang smart money atau bandar gitu. Baru bisa dapat aksesnya. Kalau belum sampai situ, I think kalian gak usah kenalan juga sama bandar atau smart money-nya gitu kan. Kalian bisa tracking aja datanya menggunakan broker-broker tertentu gitu, mereka lagi beli apa sih, udah kalian ikutin aja gitu. Follow the whales, simpelnya. Follow the whales, follow the smart money. Yoi. Tapi emang gak ada cara gampang ya to get around that.
Yap, Emang harus kerja keras. betul. Kalian harus sampai juling ngeliatin tiap hari datanya gitu kan. Kayak mereka beli apa, retailnya keluar dari mana. Itu liatin aja tiap hari sampai mata kalian juling. Tapi gue jamin kalian bisa profit kotos-kotos dengan cara seperti itu. Mungkin gue bisa balik lagi ngomongin tentang emas, saham emas punya Thohir. Itu tuh kan awalnya dia IPO tahun ini kan ya. Ya, Ya dia IPO tahun ini, waktu itu keinget banget awal-awalnya dia naik langsung dibanting. Yap. Banting sampai lebih rendah daripada harga IPO-nya, seingat aku kan ya. Terus walaupun abis itu udah mulai naik lagi, gue penasaran apa yang bikin lu masuk ke dalam emas ini? Apakah itu karena sektornya bagus atau apakah itu karena emang ada smart money-nya aja di situ? Oke, waktu itu gue sempet ngumpulin emas itu di sekitar harga 4 ribuan. Waktu itu harga gold itu lagi naik banget. Dan gue perhatiin emas ini waktu itu posisinya udah lumayan turun. Dia diguyur sama underwriter, salah satu underwriternya gitu kan. Tapi pas setelah dia diguyur, ada juga satu pihak underwriter lainnya yang ngumpulin di bawah gitu. Dan gue lihat SID-nya pun berkurang signifikan banget untuk emas. Mungkin gue bisa cek sekarang kali ya untuk SID-nya nih. Boleh. Jadi dia itu pas Oktober, dia itu ada 149.000, ya katakan 150.000 lah SID yang megang saham ini. Nah terus pas dia dibanting dari Oktober sampai November, dia dibanting. Dia itu udah mulai sideways sejak November. Dan dari periode Oktober sampai November ini, dia itu SID-nya ngurang 69.000 atau 70.000 lah ambil. Itu tuh sekitar 40%-an dari awal dia listing, dimana itu kan 150.000 tadinya kan. Sekarang sisa 79.577. Lalu di bulan selanjutnya lagi, November sampai Desember, SID-nya ngurang lagi. Ngurang sebanyak 9.000, walaupun nggak sebanyak sebelumnya. Tapi ini nandain bahwa saham emas ini lagi diakumulasi secara masif gitu. Dan ini yang bikin gue sangat-sangat tertarik untuk ngambil emas. Walaupun waktu itu di pertengahan Oktober gue juga udah sempat beliin emas. Tapi tiba-tiba kalau nggak salah waktu itu harga gold itu sempat tiba-tiba drop 2% gap down gitu. Iya. Dan di situ ya gue terpaksa cut loss lumayan gede gitu kan, karena ya gue nggak expect juga harga goldnya tiba-tiba bisa turun sedalam itu. Otomatis emasnya juga langsung gap down dan waktu itu gue nggak bisa keluar dalam satu tick, jadi gue harus keluarnya pelan-pelan gitu. Jadi gue keluar, ujung-ujungnya minusnya sekitar kalau nggak salah kayak 600 atau 700 jutaan gitulah. Sakit sih. Jadi lumayan sakit di situ juga kan. Tapi ini mungkin bisa dijadiin pelajaran juga buat teman-teman yang nonton gitu kan. Walaupun kalian loss di satu saham, kalian harus always stay objektif. Kalau misalnya emang sahamnya bagus lagi, apa yang kejadian di masa lalu itu nggak relevan sama kondisi sahamnya sekarang seperti apa. Kalau emang bagus ya udah jangan takut, hajar lagi aja gitu. Jangan karena kemarinnya lu udah loss, tiba-tiba jadi kayak trauma gitu loh, kayak kemarin gue dihajar sama emas, kampret nih, nggak mau gitu kan. Terus nanti tiba-tiba pas naik, tai, harusnya gue dengerin aja apa kata otak gue gitu kan, emang ini bagus, tahu gitu ya, gitu lagi kan, keluar kata-kata sakral lagi gitu. Omongan andalan. Iya. Cuma ya gitu, gue udah cut loss gede di emas, gue masuk lagi, alhamdulillah profitnya ngecover loss gue di sebelumnya gitu. Itu profitnya juga di atasnya lagi atau emang cuman kayak even? Melebihi tapi Wow. nggak sampai kayak 2 kali lipat atau apa gitu ya. Ya tapi at least gue nge-cover loss gue di sebelumnya gitu. I see. Ibaratnya lost money isn't actually lost money until it's realized ya. Yap. I see. Mungkin kalau kita on this topic ya, tadi kan kita awal-awal juga ngomongin emas abis IPO naik langsung kebanting turun. Kayak something yang menarik itu Supa juga hampir kayak gitu ya, arah 3 kali, banting 2 kali ARB. Iya. What's your opinion on that sih? Gue lumayan interested tentang ini. Kalau Supa itu memang grup Konglonya itu udah terkenal mereka itu kurang friendly sama retail. Lipo ya? Gue nggak mau sebut lah. Maaf. Nanti kita keluarin.
Jadi memang grup Konglo ini terkenalnya itu mereka emang sekali tarik, dua kali tarik, tapi abis itu balik badannya itu relatif cepet gitu. Mereka nggak bisa narik bener-bener berjilid-jilid kayak Pak Pepe gitu kan. Ya gue juga nggak tahu ya apakah mereka emang punya agenda sendiri atau gimana, gue nggak ngerti. Cuma intinya mereka memang grupnya itu kurang enak untuk di swing gitu. Hmm. Jadi untuk Supa sekarang menurut gua banyak opportunity untuk di tradingin karena banyak orang yang lossnya cukup dalam dan itu biasanya membuat kepanikan gitu kan. Ketika ada kepanikan biasanya itu kalau misalnya kita ngerti cara baca bid overnya ya, kita bisa tadahin di area-area di bawah area panik mereka, kita bisa tadahin di bidnya. Lalu abis itu kita bisa hajar overnya lagi dan itu biasanya bisa rebound kenceng. Tapi ini biasanya untuk trading cepat aja bukan untuk di swing gitu. Iya. Dan view gue untuk Supa kalau untuk sekarang sih juga kalau untuk di swing gue ogah. Kalau untuk trading gue oke. Gitu. I see. Saya kemarin juga sempet kan ya, Hengki cut loss di Supa. Iya. Itu lucu, fun fact. Dia Iya, iya. bilang di grupnya main kecil, ternyata 11M. Kecil ya? Ya gue nggak tahu lah size-nya berapa lah. Cuma ya dia bilang ke gue juga gitu kayak kampret nih gue cut loss mulu Supa gitu. Ya, Tapi gitu itu lah. interesting. Cut loss itu normal lah, it's part of the game gitu Of kan. course. Nggak bisa di avoid cut loss. Of course. Kalau orang seumur hidup dia bilang nggak pernah cut loss itu bohong. Ya. Antara dia bohong, kalau nggak dia bandar, dia mainin barangnya sendiri gitu kan, dia profitin sendiri, habis itu dia bikin retail boncos gitu. Menurut gue sih gitu sih. Tapi itu kan ngomongin Supa kan ya. On the other hand ada satu lagi nih, RLCO. Beneran gak jelas sejak IPO kayaknya setiap hari arah deh. Ya. Alasannya ini udah gak nyampe kayak ribuan persen cuman karena suspend sama UMA ya. What do you think about that? Itu kenapa ya? Ya tekniknya karena emang kecil aja kali ya, gampang diangkat barangnya. Menurut gua untuk saham-saham seperti RLCO dia itu bisa arah berkali-kali dan bener-bener nggak ada remnya gitu kan. Itu karena ketika dia lepas sahamnya misalnya sebanyak 10 miliar gitu. Menurut gue dari 10 miliar ini nggak 10 miliarnya itu diserap oleh retail. Menurut gue majority lebih dari 50% itu diserap lagi sama antara emitennya atau kayak nomini-nomini gitu. Jadi semacam di corner lah sebenarnya sahamnya. Jadi karena kepemilikan publiknya itu kecil, real free floatnya itu kecil, itu gampang banget untuk mereka naikin terus selama pengendalinya nggak jualan gitu. Beda case dengan Supa ya di mana pengendalinya jualan, Iya. ya kan. Nah RLCO ini emang pengendalinya dia hold terus gitu kan. Retailnya juga ya selama dia naik ngapain keluar gitu kan. Paling retail unyunya aja yang TP paling kayak 50 lot 10 lot gitu kan, itu masih ya oke lah. Dan untuk RLCO ini sejujurnya gue juga nggak pernah main ya, gue nggak pernah main dan jadi gue juga nggak pernah perhatiin banget juga Broksumnya itu siapa yang mainin. Tapi from what I know kenapa dia bisa arah berjilid-jilid sih seperti itu gitu. Tapi emang RLCO waktu awal-awalnya itu sesuatu yang unexpected ya. Iya. Kecuali SID-nya, keinget banget masih dulu-dulu zaman kayak emas waktu mereka awal IPO paling 100.000, 150.000. Mulai PJHB lumayan besar tuh SID-nya ya. Ya. Terus RLCO, apalagi sekarang Supa nyampe 1 juta lebih 1,2 SID. Tuh mega IPO banget ya. Itu udah apa ya? Kayak Goto buka lah. Ya kayak GoTo buka. Kira-kira ya. Saking banyak yang megang, kayak mau naikin juga susah banget gitu. Apalagi kalau misalnya di saham-saham yang liquid itu kebanyakan akan di take advantage oleh scalper gitu. Jadi kalau misalnya bandarnya mau naikin pun dia bakal pusing, dia butuh bensin berapa gitu kan. Kayak kalau dinaikin tiba-tiba dihajar sama scalper gitu. Scalpernya bukan scalper kecil ya. Maksud gua kayak scalpernya size-nya bisa puluhan M gitu. Jadi ya dengan saham-saham yang seperti ini gue biasanya avoid sih yang SID-nya udah banyak banget, apalagi tiba-tiba keluar data biasanya kan di sekitar tanggal 10-an atau belasan lah. Itu keluar data SID
pemegang sahamnya perubahannya berapa dari bulan sebelumnya gitu kan. Kalau gue lihat perubahannya signifikan, kayak tiba-tiba naik pemegang SID-nya naik 30%, 40%, 50%, itu udah red flag banget sih. Dan gue juga sarankan untuk teman-teman yang ngelihat seperti itu. Contohnya seperti Pani pas 18.000 gitu kan. Rumornya Pani 20.000 gitu. Tiba-tiba SID-nya nambah banyak banget. Itu kan udah tanda-tanda distribusinya gede banget. Jadi Iya. ya itu juga salah satu pertanda dia udah dipucuk, dan bener aja tiba-tiba abis dari dia 18.000 turunnya luar biasa kenceng gitu. Ternyata emang beneran peak gitu. Mungkin karena kita masih on the topic of IPO, sebagai last question mungkin bisa kayak gini. Tahun depan, penuh tuh banyak option buat IPOs. Ada, kalau nggak salah ada IPO PP juga ya tahun depan ya? Ya Intam ya. Kalau Intam. nggak salah ya, Iya, iya. itu forgive me if I'm wrong. Tapi juga ada beberapa promising IPOs kayak Neo Energy, apa segala macam. Ada nggak yang lu kayak sendiri tertarik dengan IPO tahun depan, atau lu lebih kayak ke I stay away from IPOs? Kalau IPO, EIPO-nya itu emang gue nggak pernah ikut karena menurut gue itu serba salah. Kalau misalnya gue tembak gede, udah pasti lotmennya kecil. Udah pasti lotmennya kecil. Kalau lotmennya kecil, gue happy gitu kan. Tapi ya itu lotmennya kecil. Kalau misalnya dia arah berapa kali juga, porto growth gue itu nggak ya kecil lah dampaknya gitu kan ke porto growth. Tapi kalau misalnya gue tembak gede, tiba-tiba dapat allotment gede, panik gitu, ya kan? Kalau allotmentnya gede ya artinya demandnya nggak gede dong. Dan most likely yang saham IPO allotmentnya gede itu biasanya pas buka langsung ARB gitu. Iya, benar. Orang-orang tuh pasti langsung panik gitu. Jadi gue ngeliatnya gitu serba salah, dan gue nggak suka kalau misalnya gue pesen EIPO, duit gue itu kan ada periode 1 atau 2 hari gitu yang duit gue masih kekunci kan di EIPO-nya itu. Misalnya allotmentnya 1%, 99% dari uang yang gue setor itu baru dibalikin 2 hari setelah gitu kan. Nah itu gue juga ngeliat opportunity cost-nya. Opportunity cost dengan gue kehilangan dana yang gue taruh di EIPO itu selama 2 hari apa? Karena bisa aja dalam 2 hari itu tiba-tiba ada saham yang lagi momentum banget, yang lagi oke banget untuk gue entry, tapi sayangnya nggak ada duitnya gitu. Gue juga Karena mikirnya kejebak seperti ya. itu. I see. Tapi emang IPO itu emang game retail. Sangat membantu. Oke, that's all for today. Oke. Super thank you banget buat Ember yang Siap. udah datang, Thank bro. you, bro. Thank you banget. Thank you. Thank you for today. Tih, itu do your own research tentang apapun yang diomongin di sini. Yep, ini bukan financial advice ya. This is Always not do your financial own advice. research. Jangan terima apa yang gue omongin secara mentah-mentah. Kalian harus cek lagi, build your own thesis, and execute your own trading plan. Sip. Thank you, bro. Thank you.